Saudara-saudari terkasih, masih ada begitu banyak pertanyaan tentang keselamatan yang disebabkan oleh iman atau oleh perbuatan. Karena itu saya akan membuat renungan hari ini tentang iman dan perbuatan. Pada prinsipnya, kita semua diselamatkan oleh iman. Kita sepakat tentang hal itu, bukan oleh perbuatan, jelas. Karena perbuatan kita tidak bisa menyelamatkan kita. Kalau perbuatan kita menyelamatkan kita, maka kita tidak membutuhkan Tuhan. Nah, kita bisa menyelamatkan sendiri dengan berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Berarti kita tidak perlu Tuhan untuk menyelamatkan kita. Yang kedua, pada dasarnya perbuatan-perbuatan kita itu tidak cukup untuk menyelamatkan kita. Kalau kita jujur, coba ditimbang-timbang, apakah saya berbuat baik dengan berbuat tidak baiknya lebih banyak buat baiknya? Dan apakah buat baiknya itu cukup untuk menyelamatkan saya, menebus dosa-dosa saya? Biasanya tidak cukup. Kalau kita yakin bahwa kita cukup, itu malah sombong. Jadi artinya kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Kalau kita merasa bahwa kita cukup untuk menyelamatkan diri dengan perbuatan baik, kita sombong. Tapi kalau tidak, ya memang berarti kita tidak cukup. Berarti sebetulnya tindakan tidak bisa menyelamatkan kita. Karena itu kita diselamatkan oleh iman, bukan oleh perbuatan. Kalau kita diselamatkan oleh perbuatan, sampai akhir, sampai kita mati dipanggil Tuhan, kita tidak pernah yakin. Nunggu nanti ditimbang-timbang, tidak ada kepastian. Maka sebetulnya kita diselamatkan oleh iman. Tetapi kenapa kita mesti harus berbuat baik? Lalu untuk apa berbuat baik? Itu selalu pertanyaannya. Menurut saya, antara iman dan berbuat baik tidak boleh dipisahkan. Kalau dipisahkan, kita menjadi munafik. Hanya iman, percaya, tetapi tindakannya tidak ada. Karena iman yang sebenarnya adalah iman yang kelihatan dalam perbuatan. Tetapi perbuatan itu tetap tidak menyelamatkan. Perbuatan itu hanya menunjukkan bahwa kita sungguh percaya. Nah, iman itu yang menyelamatkan. Kelihatan imannya. Tapi kalau hanya saya percaya, tidak kelihatan mengasihi saudaranya, tidak kelihatan ikhlas berkorban, tidak kelihatan tekun memikul salib, ya imannya itu sendiri tidak real. Iman itu mati menurut Yakobus. Iman tanpa perbuatan itu pada hakikatnya mati. Maka kalau kita berbuat baik bukan untuk menyelamatkan diri kita, tetapi untuk bersyukur. Karena saya percaya bahwa saya sudah selamat, saya percaya iman, dan karena itu saya wujudkan iman itu dalam perbuatan. Saya ungkapkan kepercayaan itu dalam tindakan nyata sebagai rasa syukur saya. Maka kita yang sudah diselamatkan, kita semua harus bersyukur. Jadi inti hidup orang yang percaya adalah syukur. Berbuat baik. Bukan supaya diselamatkan, bukan. Sudah diselamatkan. Tetapi saya bersyukur dengan berbuat baik. Saya bersyukur karena saya percaya sudah selamat. Itu. Kalau sudah diselamatkan, yakin, percaya, tapi kemudian tidak berbuat baik, namanya kurang ajar menurut saya. Sudah diselamatkan, tidak berbuat baik, tidak bersyukur, kurang ajar sekali itu. Maka sebetulnya yang kita perdebatkan itu hal yang sama. Bahwa kita sungguh diselamatkan oleh iman. Hanya masalah kemudian untuk apa perbuatan. Perbuatan bukan untuk menyelamatkan, jelas karena keselamatan oleh iman. Tetapi perbuatan untuk menunjukkan justru bahwa saya sudah diselamatkan. Perbuatan justru menunjukkan bahwa saya sungguh-sungguh percaya. Perbuatan untuk mengungkapkan bahwa saya bersyukur sudah diselamatkan itu. Maka kita sebenarnya fokusnya bukan pada perbuatannya, tapi pada rasa syukurnya.
Rasa syukur sudah diselamatkan, rasa syukur sudah dikasihi oleh Allah, rasa syukur bahwa ada kepastian akan keselamatan itu. Dan karena itu saya ungkapkan dengan perbuatan-perbuatan. Nuansanya berbeda sekali, nuansanya berbeda sekali. Meskipun bentuknya sama, sama-sama berbuat baik. Kalau berbuat baik karena rasa syukur, maka suasananya adalah, nuansanya adalah sukacita, syukur, kepastian, kegembiraan. Tapi kalau berbuat baik supaya diselamatkan, masih ada ketidakpastian, ada keraguan, jangan-jangan tidak cukup. Juga kadang-kadang kemudian kita menjadi menilai orang lain, menghakimi orang lain. Kenapa dia buat perbuatannya tidak baik. Nanti kalau tidak diselamatkan bagaimana? Itu urusan dia sebetulnya. Tapi kalau kita menyelamatkan atau selamat karena perbuatan baik kita kemudian bisa menjadi orang yang merasa diri lebih baik, sombong, lalu menilai, menghakimi orang lain sebagai tidak cukup. Bahkan kemudian kalau ada orang lain yang tidak berbuat baik, mengganggu kita. Dan karena itu kita diminta untuk mengubah cara pandang itu, mengubah keyakinan itu. Kita tidak diselamatkan oleh perbuatan kita sendiri. Pertama, itu tidak mungkin. Karena kita banyak dosanya, ada banyak kelemahan. Yang kedua, tidak meyakinkan. Karena harus nunggu sampai akhir, sampai ditimbang kebaikan dan keburukan kita. Yang ketiga, kita tidak perlu Tuhan kalau bisa menyelamatkan diri sendiri. Padahal meskipun kita berbuat baik dan kemudian diselamatkan, tetap Tuhan yang membimbing, Tuhan yang mengarahkan, Tuhan yang menuntun. Sehingga akhirnya Tuhan juga yang berbuat, mengarahkan dan menyelamatkan kita. Maka intinya sama, kita diselamatkan oleh Tuhan, dan karena itu kita bersyukur, kita ungkapkan iman kita dengan perbuatan-perbuatan baik. Maka yang paling utama fokus pada rasa syukur, sebagai ungkapan iman, bahwa sudah diselamatkan. Maka dalam keadaan apapun, bersyukur, karena sudah diselamatkan. Suka dan duka, baik dan buruk itu tidak membuat kita tidak diselamatkan. Kita diselamatkan bukan karena kita baik. Kita diselamatkan karena Tuhan mencintai kita. Kita diselamatkan karena Tuhan ingin selalu bersama kita. Dan karena itu kita terus-menerus diselamatkan. Bukan karena jasa-jasa kita. Tetapi karena pengorbanan Tuhan yang menyerahkan diri menjadi tebusan bagi seluruh dosa kita. Tuhan memberkati.